Kata Deddy Corbuzier, dia sudah melihat. Kata orang ini, dia katanya sudah melihat tempat itu. Saya mau sampaikan, saya sudah tempati juga itu tempat. Kalau saya berani pastikan, yang disebut dia katanya dia sudah cek, menurut saya itu adalah kalimat yang tidak benar. Hola netizen yang tercinta, Pablo Benua dan Ray Utami terseret kisru kasus kopi sianida Jessica Wongso yang belakangan kembali ramai. Nama Pablo Benua dan Ray Utami terseret lantaran mengungkap kebenaran adanya sel tikus dalam ruangan tahanan Polda Metro Jaya. Padahal sebelumnya Deddy Corbuzier dalam podcastnya menyebut dengan gamblang bahwa tidak ada sel tikus yang dimaksud Jessica Wongso. Mirisnya, penayangan podcast wawancara Ray Utami dengan Benny Leo Betty, mantan Kasubdit di Tahti Polda Metro Jaya itu justru berujung ancaman kepada Pablo Benua. Dalam Instagram story-nya, Pablo Benua mengaku dirinya mendapat ancaman dari seseorang yang meminta video tersebut di take down. Lebih lanjut, Pablo mengungkap dirinya mendapat desakan dan ancaman. Saat dikonfirmasi, Pablo mengatakan dirinya sejak awal tidak ingin ikut campur dengan kisruh kasus Jessica Wongso ini. Namun, ketika dirinya menyimak podcast Deddy Corbuzier, ia merasa harus ada yang diluruskan. Terlebih, dirinya yakin soal keberadaan sel tikus itu lantaran pernah merasakan hidup dalam bui. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Makin kacau kan, setelah wamennya yang sebar hoax, profesornya sebar hoax juga, sekarang ada public figure ikut-ikutan nih, ketularan sebar hoax nih. Ada selfie dibilang nggak ada selfie. Aduh, udah gitu sempat bilang Jessica seorang psikopat. Gua begitu denger dia ngomong kayak gitu, gua langsung unfollow, unsubscribe semua channelnya si DJ tuh. Gua udah males liatnya. Karena apa? Karena seolah-olah dia tuh juga ikutan menggiring opini agar semua kita ini membenci Jessica, guys. Bagi gua ya, itu kan hal yang nggak benar gitu loh. Bukannya malah memperjuangkan keadilan, ikut menegakkan hukum, padahal dia dianugerahi pangkat gitu, malah seperti ini kelakuannya. Kan gue kan juga heran juga sama si public figure satu itu, mentang-mentang terkenal kali ya. Halo netizen, para pecinta keadilan. Benar bahwa akhir-akhir ini postingan tentang kasus Jessica mulai berkurang di berbagai platform sosial media. Ya mungkin karena masyarakat sudah apatis terhadap para penegak hukum di Indonesia, atau mungkin juga karena tidak ada respon dari Presiden Jokowi yang mungkin karena lagi sedang sibuk dengan politik. Jadi beliau belum juga merespon terkait dengan dugaan adanya skandal dalam kasus Jessica, maksudnya skandal penegakan hukum. Karena dari berbagai macam keterangan baik di persidangan maupun dalam beberapa podcast itu muncul berbagai macam statement-statement yang membuat timbul dugaan bahwa jangan-jangan persidangan tahun 2016 kemarin itu syarat dengan manipulasi, syarat dengan tipu-tipu dari oknum-oknum penegak hukum. Tapi bagi saya sebagai orang yang konsen di isu-isu hukum, tak akan pernah lelah untuk menyuarakan kasus ini, karena kalau ini dibiarkan akan menjadi pretensi buruk bagi penegakan hukum di kemudian hari dan dapat menimpa siapapun itu. Artinya kalau saat ini kita membiarkan kasus ini berlalu begitu saja tanpa ada penanganan lebih lanjut yang berkeadilan, maka dipastikan akan terulang lagi berbagai intrik-intrik busuk ini dan bisa menimpa siapapun dan kapanpun. Oleh sebab itu, dengan membuat konten seperti ini diharapkan kita dapat memberikan edukasi hukum sekaligus memberikan pressure kepada lembaga penegakan hukum, terutama sistem peradilan di Indonesia, agar oknum-oknum penegak hukum itu dapat bekerja lebih profesional. Karena kalau tidak, dapat mempengaruhi mindset atau cara berpikir masyarakat tentang hal yang salah. Artinya ya tidak jarang juga dapat menimbulkan hoax. Disebutkan bahwa Deddy Corbuzier dalam channel YouTube-nya mengatakan bahwa dia punya bukti tidak ada selfie. Sementara di keterangan Jessica pada persidangan 2016 lalu dalam pengadilan itu dia bilang bahwa memang dia benar-benar ditaruh di dalam sel tikus dan itu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, jadi ada dua fakta yang berbeda, karena apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier ini seolah-olah itu adalah hal yang benar. Padahal kalau kita membandingkan dengan fakta persidangan, justru sel tikus itu benar-benar ada karena itu disampaikan langsung dalam persidangan. Artinya kalau dalam
dalam konteks hukum, sesuatu yang disampaikan di dalam persidangan itu akan lebih dipercaya dibanding sesuatu yang disampaikan di pinggir jalan, seperti kata Prof. Edi. Jadi apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier ini bertentangan dengan fakta yang dialami langsung oleh Jessica. Begitu pula komentar Jessica ini didukung oleh beberapa orang yang pernah mengalami secara langsung ditahan di dalam sel T tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Deddy Corbuzier sedang melakukan atau menyampaikan berita bohong atau hoax. Nah, oleh sebab itu Deddy Corbuzier harus meminta maaf kepada publik karena melalui channel publiknya dia telah menyebarkan berita bohong. Tapi kita tidak perlu juga terlalu menyalahkan Deddy Corbuzier karena dia bukan orang yang berpendidikan tinggi. Karena bayangkan seorang profesor ilmu hukum pidana saja bisa menyebarkan hoax. Tapi kita tidak bisa menyalahkan begitu saja Deddy Corbuzier karena kita harus memahami kapasitas intelektualnya Deddy Corbuzier yang tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi seperti Profesor Edi. Bayangkan Profesor Edi saja bisa menyampaikan sesuatu yang sifatnya hoax, bisa keliru. Apalagi Deddy Corbuzier yang tidak pernah berurusan dengan hukum acara atau yang bukan praktisi hukum, tentu dia akan secara serampangan mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan fakta persidangan atau fakta yang sesungguhnya terjadi. Oleh sebab itu Deddy Corbuzier ada baiknya segera meminta maaf kepada publik. Tapi kalau memang dasar Deddy Corbuzier ngomong seperti itu karena dia mendapat data yang keliru, harusnya pihak yang memberikan data yang keliru itulah yang harus meminta maaf. Karena kita harus taat pada aturan hukum bahwa setiap orang yang menyampaikan hoax harus meminta maaf kepada publik dan harus diproses hukum. Tapi kalau memang tidak ada yang mau memproses hukum penyebar hoax seperti Deddy ini maupun seperti Prof. Edi, ya minimal meminta maaf gitu sebagai etika di dalam bersosial media atau dalam menyampaikan sesuatu berita kepada khalayak ramai. Dugaan kekeliruan dan penyebaran hoax lainnya dalam konten Deddy Corbuzier adalah dia menampilkan video yang seolah-olah Jessica betah tinggal di dalam sel T tersebut. Padahal jika kita perhatikan secara saksama, di sana ada keterangan oknum yang diduga sebagai penyidik mengatakan bahwa bukankah kamu sudah 3 tahun di sana. Nah, sementara di dalam keterangan persidangan Jessica itu hanya mengatakan dia ada di sana hanya 4 bulan, tidak sampai 3 tahun. Artinya bisa diduga konten yang ditampilkan oleh Deddy Corbuzier itu adalah konten yang berlainan. Jadi mungkin itu sudah dipindahkan di tempat sel atau tempat tahanan yang lainnya yang bukan sel T yang sudah ditahan di sana selama 3 tahun sehingga Jessica merasa nyaman di sana. Jadi video yang ditampilkan oleh Deddy Corbuzier itu berlainan dengan maksud Jessica pada saat dia memberikan keterangan di persidangan tahun 2016 silam. Poin pentingnya adalah bahwa suatu penegakan hukum yang keliru telah meracuni publik dengan menyampaikan berita-berita bohong. Nah, oleh sebab itu kita sebagai netizen harus lebih cerdas, jangan terpengaruh dengan tapi sebenarnya saya yakin bahwa kita netizen sudah lebih cerdas untuk memilah mana konten-konten yang sesuai dengan fakta, mana konten-konten yang bermuatan tendensius dan mengandung unsur hoax. Kasus Jessica ini atau gerakan Justice for Jessica ini bisa menjadi pintu masuk untuk restorasi sistem penegakan hukum di Indonesia yang akhir-akhir ini sungguh sangat buruk. Save Jessica, save marwah sistem peradilan Indonesia. Saya mau mengomentari, benar kata ibu ini, seorang psikolog, psikiater, baik itu yang kerja di rumah sakit, gabung dengan rumah sakit, ataupun yang membuka praktek sendiri, itu aja punya istilahnya legalitas di mana tidak boleh membocorkan data pasien ataupun rekam medis pasien. Saya kebetulan pernah bekerja di rumah sakit yang mana saya mengurusi bagian rekam medis, filing data rekam medis rumah sakit. Mulai dari pernah juga saya bekerja di rumah sakit tipe C sampai ke tipe A sekalipun. Saya tahu data pasien dari A sampai Z, tapi saya tidak pernah membocorkan data pasien tersebut. Saya bisa mencari data pasien A misalkan, dia punya penyakit ini, tapi kita tidak. Dan itu ada aturan hukumnya juga, yang mana seseorang tidak boleh membocorkan data pasien, penyakit riwayat penyakit pasien, ataupun hal-hal yang lain berkaitan dengan pasien tersebut. Sifatnya sangat rahasia.
dokter sekalipun, perawat sekalipun, ataupun petugas rumah sakit dilarang keras untuk membocorkan data diri pasien. Jadi benar, menurut ibu ini, yang mana beliau seorang psikolog ataupun psikiater, tidak ada seseorang pun termasuk psikolog, psikiater, ataupun dokter yang menangani seorang pasien untuk membocorkan riwayat hidup ataupun riwayat penyakit pasien yang bersangkutan. Yang dimaksud ibu tersebut mungkin podcastnya Deddy Kobuser dengan jaksa penuntut umum Profesor Edi. Dari podcastnya Deddy Kobuser dengan jaksa penuntut umum Edi, Profesor Edi, ini saya mau sedikit berargumen ya, pendapat saya. Om Deddy, jangan pernah ngejudge seseorang psikopat. Mungkin Anda punya bukti, mungkin, tapi itu bukan ranah Anda untuk berbicara seperti itu. Satu ya Om, tolong, Anda seorang ayah, Anda punya anak kandung dan juga anak angkat. Saya dulu pernah di VT melihat Anda juga marah anak Anda dikata-katain sama netizen. Sekarang Anda berbicara seperti itu, walaupun Anda punya bukti fotokopian, entah itu data yang mana Anda menjadi anggota BIN, itu bukan ranah Anda untuk berbicara seperti itu. Bahkan ngejudge seseorang psikopat. Gimana kalau itu dikatakan terhadap anak Anda? Jessica itu anak dari seseorang loh. Orang tuanya Jessica masih ada, masih hidup. Jessica juga punya keluarga. Bagaimana kalau seandainya anak Anda, Om Deddy ya, punya anak kandung dari pernikahan pertamanya, dan juga anak angkat seorang anak perempuan. Jika ada seseorang yang mengatakan anak Anda seorang psikopat, biarpun punya bukti ini ya, mohon maaf sebelumnya, bagaimana reaksi Anda? Diumbar di sosial media, dibuat podcast ataupun apalah, gimana reaksi Anda? Terus buat Profesor Edi, yang berhak ngejudge Jessica itu psikopat, bukan Anda. Tugas seorang jaksa, Anda lebih tahu dong, ahli pidana. Berbicaralah sesuai porsi Anda, jangan kemana-mana. Malu dengan titel Anda seorang profesor, malu dengan jabatan Anda seorang jaksa, malu dengan segudang kegiatan Anda menjadi seorang dosen juga. Ya kalau Jessica itu benar seorang psikopat, kalau enggak, Profesor Edi sendiri pernah kok berbicara dan itu tidak sesuai fakta, dan akhirnya bikin klarifikasi pembenaran, dan Anda sama sekali tidak minta maaf loh kepada yang bersangkutan. Malu enggak seandainya hal tersebut terjadi pada keluarga Anda, Profesor Edi? Mohon maaf nih ya, anak Anda dijudge sama seseorang, seorang psikopat, diumbar di sosial media juga. Apa yang Anda lakukan sebagai seorang ayah? Dua orang ini, Profesor Edi dan Deddy Kobuser, saya tegaskan sekali lagi, Anda seorang ayah, Anda seorang bapak, Anda seorang orang tua yang mempunyai anak kandung pastinya. Dan kepada Om Deddy mempunyai anak angkat. Bagaimana seandainya anak Anda diperlakukan seperti yang Anda lakukan kepada Jessica? Saya nggak mau berbicara tentang pidana, tentang hukum, tentang apapun. Cuman saya berbicara secara manusiawi. Bagaimana anak Anda jika diumbar di media sosial, dikatakan dijudge sama seseorang, anak Anda seorang psikopat? Mohon, sekecil apapun kita berbicara di media sosial, jaga lisan kita, karena akan dipertanggungjawabkan dunia maupun akhirat. Kita sama-sama manusia, memanusiakan manusia adalah adab yang utama yang kita pegang teguh hidup di dunia. Perlu digarisbawahi bahwa kematian Mirna tidak hanya Jessica yang dicurigai. 1, suami. 2, ayahnya. 3, sahabat-sahabatnya. 4, karyawan kafe